Halo sahabat Lentera Kehidupan, selamat datang di Ruang Inspirasi, di mana kita bersama-sama menyelami berbagai problematika kehidupan dan menemukan cahaya kebijaksanaan di dalamnya. Pada episode kali ini, kita akan membahas topik yang sering terlupakan, namun memiliki kekuatan besar, yaitu tentang diam sebagai kebijaksanaan yang efektif dalam menghadapi tantangan hidup dengan elegan. Diam bukanlah tanda kelemahan, tetapi sebuah seni untuk menjaga keseimbangan diri, mengambil keputusan yang bijak, dan meraih kemenangan tanpa harus membakar diri sendiri. Yuk simak pembahasan kali ini dan temukan motivasi yang akan memperkaya perjalanan hidup kita. Diam adalah kebijaksanaan yang efektif dalam menghadapi tantangan hidup. Diam seringkali dianggap sebagai tanda kelemahan atau ketidakmampuan untuk menghadapi situasi. Namun, dalam berbagai perspektif, baik filsafat Stoik, ajaran agama Islam maupun psikologi sosial, diam justru menjadi cara yang efektif untuk menjadi pemenang dalam hidup. Diam bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tetapi merupakan bentuk kebijaksanaan yang memungkinkan seseorang untuk berpikir jernih, mengendalikan emosi, dan mengambil keputusan yang tepat. Diam dalam perspektif ilmiah. Secara ilmiah, diam memiliki manfaat besar bagi kesehatan mental dan emosional manusia. Penelitian dalam bidang neuroscience menunjukkan bahwa diam dapat menurunkan aktivitas amigdala, bagian otak yang mengatur respon emosional seperti kemarahan dan ketakutan. Dengan mengurangi aktivitas amigdala, seseorang dapat merespon situasi dengan lebih rasional dan tenang. Adapun manfaat diam secara ilmiah, yang pertama, meningkatkan kesehatan mental. Diam dapat mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan emosional. Yang kedua, memperkuat fokus dan konsentrasi. Dengan menghindari gangguan verbal, otak dapat lebih fokus pada tugas yang sedang dikerjakan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kreativitas. Saat seseorang sedang diam, otak memiliki kesempatan untuk memproses informasi secara lebih mendalam, yang dapat memicu ide-ide kreatif. Yang keempat, meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan. Dengan diam sejenak sebelum berbicara atau bertindak, seseorang dapat mempertimbangkan berbagai aspek dengan bijaksana. Diam di dalam filsafat Stoik. Filsafat Stoik yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius menempatkan diam sebagai salah satu kebijaksanaan atau kebajikan yang penting. Dalam pandangan Stoik, diam memungkinkan seseorang untuk mengendalikan diri dan tidak terjebak dalam emosi yang merugikan. Adapun prinsip-prinsip Stoik tentang diam. Yang pertama, mengendalikan emosi. Stoikisme menekankan bahwa kebahagiaan tidak ditentukan oleh hal-hal eksternal, tetapi oleh bagaimana kita meresponnya. Diam membantu menjaga ketenangan batin. Yang kedua, menghindari perdebatan yang tidak perlu. Seneca mengatakan bahwa terkadang diam adalah jawaban terbaik dalam menghadapi konflik. Yang ketiga, mempertajam pikiran. Dengan diam, seseorang dapat merenung dan memahami dunia dengan lebih baik. Adapun contoh ajaran Marcus Aurelius, bahwa Marcus Aurelius dalam bukunya Meditation menulis, jangan biarkan pikiran terganggu oleh hal-hal yang tidak penting. Kadang, diam adalah tindakan terbaik. Diam dalam ajaran Islam. Islam juga menempatkan diam sebagai salah satu bentuk kebijaksanaan dan ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Adapun keutamaan diam di dalam Islam, yang pertama, menjaga lisan. Dalam Islam, menjaga lisan dari perkataan yang tidak bermanfaat atau menyakitkan adalah tanda keimanan yang kuat. Yang kedua, meningkatkan kualitas ibadah. Diam memberikan kesempatan untuk lebih banyak berzikir dan merenung. Yang ketiga, menghindari dosa. Dengan diam, seseorang dapat terhindar dari ghibah atau gunjing dan fitnah. Yang keempat, meningkatkan kebijaksanaan. Diam memungkinkan seseorang untuk mendengarkan dengan baik dan memahami situasi sebelum memberikan tanggapan. Adapun contoh dari kisah, di suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seseorang yang sedang marah. Beliau bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian dan marah, maka diamlah." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi. Diam dalam pandangan psikologi sosial. Dalam psikologi sosial, diam memiliki peran penting dalam dinamika komunikasi dan hubungan antar manusia. Diam dapat menjadi alat komunikasi yang kuat ketika digunakan dengan tepat. Manfaat diam dalam psikologi sosial adalah yang pertama, meningkatkan kemampuan mendengarkan. Dengan diam, seseorang dapat mendengarkan dan memahami lawan bicara dengan lebih baik. 2. Mencegah konflik. Diam dapat meredam eksklarasi konflik yang disebabkan oleh reaksi emosional yang impulsif. Yang ketiga, meningkatkan kekuatan negosiasi. Dalam negosiasi, diam dapat memberikan tekanan psikologis kepada pihak lawan yang seringkali membuat mereka mengungkapkan informasi lebih banyak. Yang keempat, memperkuat kehadiran. Orang yang mampu diam dengan percaya diri seringkali dianggap memiliki otoritas dan kebijaksanaan. Penelitian di dalam psikologi yaitu studi menunjukkan bahwa orang yang mampu diam dalam situasi konflik cenderung memiliki hubungan sosial yang lebih sehat dan lebih mampu mengelola emosinya. Lalu, bagaimana diam menjadi cara efektif untuk menjadi pemenang? Yang pertama, menghindari konflik yang tidak perlu, yaitu dengan diam Anda dapat menghindari perdebatan yang hanya menguras energi tanpa hasil yang berarti. Yang kedua, mengendalikan emosi, yaitu diam memberikan waktu untuk meredakan emosi sebelum memberikan respon yang bijaksana. Yang ketiga, mengumpulkan informasi. Diam memungkinkan Anda untuk mendengarkan dan memahami situasi yang lebih baik. Dan yang keempat, menunjukkan kekuatan. Orang-orang yang mampu diam di tengah situasi yang sulit seringkali dianggap lebih kuat dan bijaksana. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kredibilitas. Diam membuat seseorang terlihat lebih terkontrol dan dapat dipercaya. Adapun praktik diam yang bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, diam sebelum memberikan tanggapan, yaitu memberikan jeda beberapa detik sebelum merespon di situasi yang memicu emosi. Yang kedua, meditasi diam. Luangkan waktu setiap hari untuk duduk diam dan merenung. Yang ketiga, diam dalam konflik. Jika situasi mulai memanas, pilih untuk diam dan tarik nafas dalam-dalam. Yang keempat, diam dalam pertemuan. Dengarkan dengan seksama sebelum memberikan pendapat. Diam bukanlah tanda kelemahan, melainkan bentuk kebijaksanaan yang mendalam. Dari perspektif ilmiah, filsafat stoik, ajaran Islam, dan psikologi sosial, diam memiliki kekuatan besar dalam menghadapi tantangan hidup. Dengan diam, seseorang dapat menjaga kedamaian batin, membuat keputusan yang lebih baik, dan memenangkan berbagai situasi tanpa perlu membakar diri sendiri. Marilah jadikan diam sebagai senjata kebijaksanaan dalam menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan.